Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan, apa kabar Anda hari ini? Tetap semangat? Tentunya Anda harus tetap semangat dan sehat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Senang sekali hari ini podcast TVRI Bicara hadir menemani Anda pemirsa TVRI Sumatera Selatan sambil santai-santai. Kayaknya emang enaknya ngobrol-ngobrol nih sambil dengerin podcast TVRI Bicara. Nih pemirsa, kalau kita sering sekali mendengar kata pembangunan daerah, biasanya yang kepikiran itu adalah infrastruktur, kemudian juga pembangunan jalan, pendidikan, dan lain-lain dengan problematikanya. Tapi ternyata nih, di balik kesuksesan pembangunan ini ada peran di situ. Peran apakah itu? Tentunya peran pendukung dari keluarga-keluarga tercinta, yang tentunya ada peran perempuan di sini, ada ibu, ada pendamping. Nah, inilah yang akan menjadi tema kita pada hari ini dalam podcast TVRI Bicara. Senang sekali, TVRI Bicara ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Ketua TP PKK Kabupaten 4 Lawang. Bagaimana nih proses pendampingan, kemudian support system yang sudah diberikan. Saya sudah bersama dengan ibu yang selalu ceria sesuai dengan namanya, ada Ibu Hajah Happy Safriani SKM MKS, yang kalau saya manggilnya Bunda ya Bun ya. Iya. Dipanggil di 4 Lawang Bunda juga nih, Bunda Happy. Iya, lebih akrab dipanggil Bunda. Oke, Bunda apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat luar biasa. Sehat luar biasa ya, selalu happy ya sesuai dengan nama ya Bun ya. Insya Allah, amin. Alhamdulillah. Aduh, Bun seneng banget nih karena kalau misalnya kita ngomongin pembangunan itu kan berat, tapi kan ternyata itu tidak akan lepas dari peran ya Bun ya. Gimana nih Bun, tapi saya pengen penasaran dulu nih, kesibukan Bunda ini lagi sibuk apa sih Bun ini sekarang Bun? Kesibukan kalau sekarang sibuk ngurusin suami. Iya dong, support system nomor Tentunya satu ya. support system. Kalau kemarin-kemarin Bunda kan ASN juga, tapi sekarang sudah lebih bisa agak santai karena Bunda sudah pensiun dini. Oke, Iya. jadi sekarang nih sibuk untuk mensupport Bapak Mensupport, gitu ya. total bisa mensupport suami dan tentunya ngurusin anak-anak yang sudah mulai dewasa. Iya nih, apa kabar nih adik-adik ya? Ya Allah, adik-adik ponakan ya Ah, kalau ponakan. saya ya, keponakan. Sehat Bun, gimana nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya. semuanya Mas lagi pada aktif sekolah ya, kuliah. Yang tertua udah kerja. Oh iya. Kebetulan anak kami yang tertua itu kan dokter. Jadi sekarang sedang isip di 4 Lawang juga. Jadi itulah satu-satunya yang nemenin Bapak sama Bunda. Iya, Kalau yang dua kan di Jakarta. Hmm. Satu udah kerja juga, notaris. Satu lagi masih kuliah kedokteran juga, sekarang sedang koas. Oke. Dan si bungsu kami ada di Palembang, stay di Palembang. Stay di Palembang ya. Jadi sebelum ada yang tugas di 4 Lawang, kita cuma berdua aja. Memang fokus ngurusin masyarakat 4 Lawang kayaknya. Iya benar. Terus gimana Bun? Ini kan maksudnya ini udah yang kedua kali ya Bun ya. Iya. Alhamdulillah Bun ya. Alhamdulillah. Apa nih yang membedain Bunda nih dari yang pertama dengan yang sekarang nih Bun? Yang pasti lebih fokus ya kalau sekarang ya. Iya. Sebenarnya kalau untuk urusan mendampingi tidak ada beda. Cuma mungkin kalau yang awal kita kan belum pernah tuh. Jadi adaptasinya harus lebih maksimal. Kalau sekarang kan tinggal meneruskan. Jadi ya lebih santai. Udah pada akrab juga ya Iya. Bun ya sama masyarakat di Masyarakatnya Palembang. udah kenal, terus semua pejabat-pejabatnya udah kenal, terus sudah banyak temen di sana. Jadi lebih santai dari yang pertama. Kalau pertama dulu kan, waduh, ini sesuatu yang baru, pengalaman yang baru. Jadi memang harus banyak belajar. Banyak beradaptasi Banyak ya. beradaptasi Emang dengan lingkungan, dengan orang-orang yang selama ini kan nggak kita kenal. Walaupun selama ini memang sudah mendampingi Bapak sebagai seorang politisi, tapi kan statusnya beda. Kalau selama ini kita tidak full mendampingi beliau. Kalau sekarang kita full, bahkan kita juga ikut turun langsung ke masyarakat sebagai ketua tim penggerak PKK. Jadi ini kegiatannya nih Bun, kegiatannya nih di awal-awal tahun nih, kita mau cerita kegiatan tim PKK di awal-awal tahun ini gimana nih Bun? Apa nih Bun? Kalau kegiatan untuk setahun itu kan kita sudah
disusun ya. Kita sudah punya rencana kerja, masing-masing bagian sudah ada. Kalau di PKK itu kan ada pokja-pokja tertentu. Iya, Jadi benar. setiap pokja itu memang sudah membuat rencana kerja yang harus dijalankan sepanjang tahun ke depan. Jadi itu yang akan kita laksanakan sesuai dengan pokja masing-masing. Kalau ketua itu sebenarnya tinggal mengkoordinir sampai sejauh mana persiapan mereka, sampai sejauh mana pelaksanaannya, dan itu yang terus kita pantau. Kalau untuk secara teknis lebih ke mereka yang mengerjakan. Gimana sih Bu nih, sebenarnya ada tuh penasaran ya. Tentu kalau misalnya ngomongin PKK itu kan ada aja kegiatannya, kreativitasnya gitu ya. Kayaknya menyenangkan sekali gitu ya program-program yang dibuat gitu loh Bun. Boleh cerita nggak sih Bun salah satu beberapa pengalaman lah Bun ya sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Patlawang ini Bun? Kalau program-program itu kita tentunya menyesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di tempat kita. Kita tidak bisa ikut-ikutan membuat program seperti yang dibuat di kabupaten kota lain. Oh iya, benar. Karena setiap kabupaten kota itu memiliki keunikan tersendiri, memiliki kelebihan tersendiri. Nah, jadi ini yang perlu kita gali, potensi-potensi ini apa sih yang kita bisa buat dengan potensi yang ada di kabupaten kita. Seperti itu Mbak Nada. Oh jadi memang harus ada keunikannya ya, Iya, unik tepat sendiri di sekali. Empat-Lawang ini gitu. Harus. Apa yang mau dikembangkan gitu. Betul. Nah kalau Bunda ngeliat nih pengalaman yang sebelumnya nih ya di periode pertama di awal-awal itu, jadi apa nih Bun? Pasti tentu kan kalau kata Bunda pas yang kedua nih udah semakin santai lah, sudah semakin tahu nih lingkungan di Empat-Lawang gitu ya. Apa nih yang memang menarik di Empat-Lawang ini sesuai dengan kekhasan lokal nih Bun? Kalau di periode kemarin kan kita mulai menggali potensi sesuai dengan potensi kita itu pertanian ya. Karena Empat-Lawang itu memang 90% lebih penduduknya adalah petani, yang dimana mereka penghasil tahunannya itu kopi, durian, dan yang lain-lain. Jadi gimana sih hasil-hasil ini agar bisa menghasilkan cuan yang lebih dibanding sebelum kita masuk. Jadi disinilah peran kita PKK berkolaborasi dengan masyarakat, ibu-ibu, Karang Taruna, bagaimana sesuatu yang biasa saja kita ciptakan menjadi sesuatu yang luar biasa sehingga bisa dijual dan mendapatkan nilai ekonomi yang lebih. Kalau selama ini kan durian itu cuma dijual buahnya aja gitu. Dijual buahnya aja, orang taunya buah durian. Nah, tetapi kita mulai menggali potensi itu untuk menjadi apa sih yang bisa dikembangkan dari durian ini. Jadi kami mencoba kemarin kita lakukan bingtek kepada ibu-ibu dan kepada para remaja untuk memanfaatkan biji durian. Oh bijinya Bun Bijinya. ya? Jadi Oke. kalau selama ini kan udah makan tuh bijinya dibuang. Iya. Tapi ternyata bijinya itu bisa dibuat tepung Mbak Nada. Ada banyak Iya, manfaatnya jadi tepung ternyata. durian. Dan setelah diteliti oleh para ahli, kemarin kerjasama juga dengan peneliti dari UGM, bahwasannya biji tepung durian itu sangat baik untuk anak-anak autis. Nah, kalau anak-anak autis kan dalam terapinya itu tidak boleh mengkonsumsi gandum. Oke. Nah, sebagai pengganti bisa dipakai gandum yang terbuat dari biji durian tuh. Oke. Iya. Menarik ini Bun ya. Iya, itu salah satu yang kita kembangkan di PKK Empat-Lawang. Tetapi memang untuk prosesnya kan tidak mudah. Iya. Harus kita beri edukasi dulu kepada masyarakat bagaimana mereka mau untuk mengumpulkan biji-biji durian yang biasanya dibuang, kemudian untuk diolah. Dan kalau di desa itu biasanya mereka tuh maunya yang instan. Iya benar Iya. sih Bun. Kalau usah di Kalau- desa Bun, semua orang iya, ya. maunya yang instan Mbak Nada. Jadi Benar. sesuatu dikerjakan terus langsung dapat duit gitu kan. Iya, Nah, benar. kalau ini kan nggak bisa, harus prosesnya panjang, biji duriannya dikupas satu-satu, kan lumayan untuk mendapatkan 1 kilo tepung itu harus berapa banyak biji durian yang Betul. diperlukan. Terus prosesnya lagi dipanggang, kemudian ya melalui beberapa proses sehingga bisa dijual, baru bisa dapat uang. Kalau ibu-ibu di sana kan selama ini, sudahlah, kalau di situ istilahnya
arian baik gitu. Arian ke kebun, melok uang, kerja balik langsung dapat duit. Nah, kalau ini kan itu yang agak berat, itu yang agak susah untuk belajar bersabar sesuai dengan proses sesuai dengan proses itu. Itu yang paling berat sekarang. Itu tantangannya ya Bun ya. Jadi tantangannya. Nah ini menarik nih Bun. Berarti dari tim penggerak PKK Kabupaten Empat Lawang itu tuh fokus, karena kata Bunda tadi nih, Empat Lawang ini kayak akan pertanian, perkebunan gitu ya Bun ya. Kopi tadi ya Bun ya. Kopi. Saya waktu ngobrol sama Bapak nih, kopi Empat Lawang nih luar biasa ya Bun ya. Bahkan kopi Empat Lawang itu sudah dinobatkan sebagai salah satu dari 16 besar kopi terbaik se-Indonesia. Wow. Kita sudah mendapatkan sertifikat khusus dari Kementerian Pertanian. Apa untuk Bun yang beda ini nih Bun? Kayaknya cita rasanya. Iya, ngerti Bun. Kalau orang kan selama ini cuma kenal dengan kopi Gayo, kopi Bali, kopi mana, ternyata kopi Empat Lawang itu luar biasa. Iya sih. Udah pernah cicip Mbak Nada? Iya, memang beda wajib sih Bun. dicicip. Benar. Bahkan di hotel ternama, salah satu hotel di kota Palembang ini, kita sudah ada displaynya di sana. Dan sudah pernah diwawancarai beberapa konsumen yang datang, favoritnya ternyata kopi harusnya Empat sambil Lawang. ngopi ya Bun ya dia. Iya, harusnya. Sambil ngopi nih, kopi Empat Lawang gitu. Iya, kopi Empat Lawang. Nah, dan itu tuh banyak juga perempuan yang digerakkan ini Bun ya. Banyak, kita ada KWT kan, kelompok tani wanita yang bergerak bersama untuk membantu perekonomian keluarga melalui pembudidayaan kopi. Sekarang kan kopi itu dengan teknik yang terbaru, dengan setek, bisa berbuah sepanjang tahun. Ya, kalau selama ini kan kopi itu kopi buah musiman. Benar, musiman. Buah musiman satu kali dalam setahun. Tapi dengan adanya teknologi yang sekarang, budidaya setek kopi atau sambung kopi, kopinya berbuah sepanjang tahun. Tetapi memang pada saat-saat bukan musimnya tidak sebanyak pada saat musim, tetapi dia akan berbuah sepanjang tahun. Wah, tapi ini luar biasa sih Bun, daripada setahun sekali kemudian sepanjang tahun. Itu tuh udah sebuah inovasi yang luar biasa ya Bun ya. Betul. Nah, biasanya ini Bun ya, biasanya nih perempuan ini kadang-kadang tuh lebih ulet Bun, bener nggak sih Bun, daripada laki-laki tuh memang pekerja seperti sprint gitu Bun ya. Saya nggak tahu nih stigmanya nih, nggak tahu nih kalau Bunda nih pengalaman yang lebih berpengalaman gitu. Biasanya memang kerjanya cepat, tegas, tapi kalau perempuan ini kayaknya lebih ulet, lebih tekun, jadi lebih sabar gitu nggak sih Bun? Sepertinya iya, tetapi tidak semua juga. Ada pekerjaan-pekerjaan yang terkadang memang harus dikerjakan laki-laki kan, yang tidak bisa dikerjakan oleh wanita. Tapi kalau untuk di daerah kita itu laki-laki dan perempuan sama-sama pekerja. Semuanya ya. Alhamdulillah, luar biasa sih ya. Semangat juangnya itu ya Bun ya, pentingnya. Karena memang untuk menyekolahkan anak, memenuhi kebutuhan keluarga tidak bisa dipenuhi sendiri. Kalau petani kan harus kolaborasi antara suami dan istri. Betul. Ke kebun sama-sama gitu kan. Nanti prosesnya juga sama-sama. Gitu ya Bun. Cerita lagi Bun, ini menarik sih kalau kita cerita kopi dulu ya. Nanti kita kopi dan cerita peran tentu perempuan ini pasti banyak sekali di balik pembangunan dari Empat Lawang yang mendukung visi misi ya Empat Lawang gitu. Nah, berarti kalau misalnya nih kopi nih ya Bun ya, jadi semakin banyak nggak nih Bun inovasi-inovasi kopi dari Empat Lawang ini Bun? Inovasi kopi semakin kesini semakin kita kembangkan. Sekarang kan mulai banyak kedai-kedai kopi yang dikelola oleh anak-anak muda, anak-anak Karang Taruna. Ada juga kemarin kita sebagai support kita terhadap anak-anak muda agar bisa melestarikan kopi, bisa mencintai kopi, hasil kopi sendiri, itu kita mengadakan duta kopi. Duta kopi Empat Lawang ya. Empat Lawang. Jadi setiap tahun kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, kita laksanakan pemilihan duta kopi. Jadi nanti duta kopi inilah yang siapa yang menjadi pemenang, duta kopi inilah yang mempromosikan kopi kita ke event-event tertentu. Bahkan kita kirim sampai ke duta kopi tingkat nasional. Iya. Jadi anak-anak muda ikut diberdayakan gitu sih. Betul. Bener ya Bun ya. Jadi dia merasakan ini kita punya kekayaan alam yang harus dilestarikan, yang harus dijaga. Jadi mereka
peduli dengan hasil daerah sendiri gitu. Wah, jadi perempuan, terus anak-anak muda gitu ya, dan ternyata sudah banyak sekali ya coffee shop di Empat Lawang ya. Lumayan, semakin oke. hari semakin bertambah. Nah, kita juga sudah ada yang anak-anak mahasiswa asal Empat Lawang itu buka di Palembang. Ada Iya, kopi iya, iya. Umakku itu asli Empat Lawang. Asli Empat Iya. Lawang. Tempat nongki-nongki anak muda lah, mahasiswa-mahasiswa. Iya, karena sekarang ini kan anak muda tuh rasanya kalau nggak ngopi tuh waduh Iya. nggak bisa nih. Kan kalau mau dipikir itu kan membuka lapangan pekerjaan juga buat mereka, buat tambah-tambahan jajan mereka kuliah lah. Benar. Sambil kuliah sambil buka-buka kedai kopi, sambil bisa diskusi di situ. Iya, kan? benar. Iya. Jadi Asik sih. emang asik banget kalau kita ngomongin kopi tuh nggak ada habisnya ya Bun ya. Iya. Jadi bisa ekspor juga nih biar lebih semakin dikenal gitu kan ya Bun ya. Jadi banyak pelatihan juga gitu ya Bun ya. Iya, pelatihan bagaimana cara meracik kopi. Kopi itu kan ternyata Mbak Nada, kalau selama ini kan kita ya nyeduh kopi aja. Iya. Ternyata untuk mendapatkan satu gelas kopi yang nikmat itu, tingkat suhu airnya pun ada takarannya. Nggak boleh 100 derajat. Beda, dia harus Iya, 90 derajat gitu. Baru mendapatkan kopi yang aromanya luar biasa. Nah itu kan selama ini kita nggak ada di teori, nggak ada di Taunya pelajaran. pakai air panas, pakai udah. air panas yang gelodok. Oh kudu-kudu kejadi. Ternyata nggak begitu. Terus komposisi kopi dengan airnya juga harus imbangnya pas biar mendapatkan kopi dengan cita rasa yang luar biasa. Oke. Jadi Ini memang ada trik teknis. Ada teknik tersendiri. Jadi anak-anak muda itu sekarang itu yang dipelajari mereka. Iya. Termasuk cara meraciknya, cara menyajikan gitu. Ih, luar biasa sih Bun ya. Iya. Kalau misalnya bisa sampai mendunia, wow ya. Karena rasanya seperti kata Bunda tadi, Iya, udah diakui dunia benar. juga ya Bun ya. Bunda juga sempat bilang sama bapak kan, ngobrol-ngobrol gimana nih kita coba promosikan kopi kita keluar. Kenapa yang lain bisa? Kita coba kan. Nanti insya Allah ke depan akan kita pelajari dulu gimana caranya mempromosikan kopi kita sampai ke luar negeri. Benar. Nanti kan kalau ada vendor-vendor yang bisa mau kerjasama kan tentu ini akan membuka lapangan pekerjaan untuk anak-anak di luar sana. Oke, Bun, dari kopi tadi kita ke ini ya, apa tadi tepung tadi ya yang belum selesai ini Bun ya. Iya. Jadi itu tuh awalnya adalah kerjasama gitu ya Bun ya, Kerjasama kita sama peneliti dulu. Jadi Iya. riset dulu gitu ya. Riset dulu. Kebetulan kita kerjasama dengan UGM tempo hari kan. Kemudian kita panggil mereka untuk memberikan materi langsung kepada para pelaku usaha kopi di Empat Lawang, sekalian bimtek bagaimana cara mengolahnya. Dan alhamdulillah kalau di sana tuh ada suatu daerah yang namanya Desa Ulak Dabu, penghasil durian yang paling banyak. Ibu-ibu di sana sudah mulai mengembangkan, tetapi seperti yang tadi kan, karena prosesnya yang begitu panjang, jadi belum banyak yang berminat. Mungkin ini PR ke depan kita, bagaimana mengedukasi mereka supaya mau mengembangkan itu. Karena kalau untuk harga cukup lumayan tinggi ya, di atas 200.000 kalau tepung. Oh iya Bun ya, Tepung ya biji karena kan durian. memang banyak manfaatnya Iya. kan Bun. Manfaatnya, dan itu sedang dicari oleh Iya, orang-orang iya. karena anak berkebutuhan khusus membutuhkan itu. Nyarinya itu ya, yang butuh Butuh tepung-tepung. tepung, pengganti tepung. Karena kalau mereka makan tepung biasa itu akan merangsang saraf mereka sehingga mereka lebih aktif. Oke. Makanya anak itu nggak boleh makan tepung. Waduh, jadi udah kopinya enak, ini Duren Empat Lawang juga ini Oh, seenak luar itu biasa. kan Bun ya. Bunda pernah suatu hari ke Medan. Di Medan itu terkenal durian ucok. Iya. Semua orang pada berbondong-bondong mau ke sana, termasuk kita kan sebagai pendatang penasaran untuk datang. Pas di sana kita ngobrol-ngobrol sama sama yang punya. Ini durian sepanjang tahun ada, emang di sini kebunnya Musim banyak terus, gitu, musim terus. Enggak Bu, ini durian juga dari mana-mana. Dari mana? Salah satu disebut dari Empat Lawang. Waduh, ternyata kita ke Medan makan duriannya durian kita Duren sendiri. Empat Lawang juga ya. Iya. Jadi dia juga ngambil dari Empat Lawang itu ya Iya. Bun ya. Oke.
Jadi memang durian ini Bun, itu kan bijinya bisa jadi tepung. Nah, duriannya juga nih, buah duriannya ada inovasi-inovasi lain juga ini Bun. Biasanya kan terkenal lempok 4 lawang. Iya benar, selain dijual langsung untuk dinikmati, kita bisa diolah menjadi semacam dodol ya. Kalau di sana namanya lempok. Iya, terkenal banget itu. Ini enak ciri banget. khas 4 lawang, salah satu ciri khas 4 lawang. Nah, ini juga kita melalui ibu-ibu PKK, kalau musim durian itu, apalagi kalau musimnya banjir, kan sampai harganya itu turun drastis. Sampai orang bilang tuh, aduh nggak punya harga. Iya, Nah, daripada kita jual murah, akhirnya kita olah menjadi lempok, dan untuk lempok ini bisa disimpan dulu. Betul. Nanti setelah tidak musim lagi kita bisa jual dengan harga tinggi. Dan ini lebih menguntungkan bagi masyarakat, terutama pelaku-pelaku UMKM lempok durian. Anda sudah coba belum lempok Sudah, durian? makanya itu enak banget Bu. Enak sekali, Lempok 4 lawang tuh udah yang Lempok paling nomor kita. 1. Orang kalau nyari kan nyarinya lempok 4 Iya, lawang Bu. karena lempok kita itu nggak dicampur apa-apa Mbak. Iya. Memang pure daging durian. Itu pun daging duriannya dipilih yang betul-betul matang dari pohon jatuh. Jadi memang harus khas, ada khas. Kebayang nih lempok 4 Pastinya sambil lawang. makan lempok ya gitu sambil ya. Ngopi lempok, aduh mantap itu. Memang luar biasa berarti kulinernya 4 lawang ini ya Kulinernya Bun ya. luar biasa. Iya, udah lempok Terkenal kalau kuliner dari 4 lawang itu enak-enak. banget sih Bun. Waduh, kapan-kapan nih harus nongkrong di Boleh, 4 lawang Kami tunggu Mbak Nada Iya. sama teman-teman untuk datang sambil ke 4 kita lawang. ngopi gitu ya, Iya. sambil lempoknya. Tapi duriannya aja udah enak banget Iya. kan Bun. Tapi kalau duriannya sendiri kan kemarin tuh baru musim, tapi sekarang udah habis. Tetap musiman ya. Tapi Iya, daripada tetap tadi musim. harga jatuh kan ada lempoknya Bun. Aman tuh ada Lempoknya itu lempoknya. aman. Kalau pengen makan durian, tinggal makan lempok. Tetapi Mbak Nada, sekarang kita juga sudah mengembangkan durian frozen. Durian frozen. Jadi kalau kita tidak musim durian, pengen makan durian, ada yang frozennya. Kan banyak juga olah-olahannya Bun ya. Iya. Pancake Iya. lah, es krim lah. Kalau ini enggak, duriannya dikupas, terus langsung dimasukin ke cup, terus di frozen. Itu sampai bertahun-tahun Mbak Nada. Jadi kalau suatu saat nggak musim durian, kita pengen makan durian, tinggal keluarin aja, tinggal dikeluarin, buang dinginnya, makannya kayak makan durian baru dikupas, nggak berubah. Seenak itu tetap Seenak masih. itu tetap. Ada banget nih inovasinya Bun, macam-macam ya Bun ya. Ibu-ibu. Oh. Makin penasaran nih ada yang Boleh. ini ya. Semakin Oke. penasaran, semakin Apalagi nih Bung, kabarnya ada yang namanya 4 lawang kreatif. 4 lawang kreatif. Ya. Apa tuh Bun? 4 lawang kreatif itu awal bermula dari keinginan Bunda untuk membuat suatu wadah anak muda, buat mereka beraktivitas, berinovasi, curhat di situ, semacam sanggar lah kalau zaman kita zaman iya benar. Pada masih zaman muda sekarang masih dulu muda ya. juga. Iya. Sanggar. Jadi Bunda buat yang namanya ILC, 4 lawang kreatif. Jadi di situ berbagai talent kita tampung. Berbagai talent kita tampung sehingga kita ajak bekerja sama, berkolaborasi untuk apa nih yang bisa dilakukan buat bantu Bapak Bupati. Benar. Dan alhamdulillah setelah dibina, 4 lawang kreatif ini berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan cuan juga bagi anggotanya. Karena dari situ mereka bisa bikin wedding organization untuk dipakai oleh orang-orang, terus event-event kabupaten kita dikelola oleh mereka. Nggak Jadi perlu lagi kita nggak nyewa-nyewa perlu yang vendor lain. dari luar, cukup mereka yang kita berdayakan. Alhamdulillah berjalan dan anak-anak senang. Gitu. Oh, jadi ini khusus untuk anak-anak muda gitu ya. Anak-anak muda. Untuk apa ya, menyalurkan bakat, minat dan Benar. hobi dan juga Bakat, tenaganya minat, yang hobi. berlebihan. Iya, kan anak-anak muda tuh Benar. perlu wadah untuk Betul. menuangkan kreativitas mereka. Jadi ngapain aja Bun, di situ dilatih juga gitu ya Bun? Iya, kita adakan pelatihan juga, termasuk ada yang suka podcast, ada yang suka ini, kita beri ruang. Ayolah sini ke TVRI iya, yuk, ke TVRI. ngobrol. Beberapa kali kita ajak
pelatih-pelatih dari luar juga untuk melatih mereka. Pokoknya kita alurkan sesuai dengan keinginan mereka. Yang suka nari kita suruh menari. Jadi kalau perlu penari udah ada, iya, udah gitu ada. ya, Bun, ya. Yang suka nulis-nulis kita berikan ruang untuk membuat berita-berita, termasuk berita-berita tentang Bapak, tentang kegiatan-kegiatan Bunda. Jadi ya Udah ada tim media sendiri itu dari ya hub kita itu. rekrut itu dari seluruh sekolah-sekolah, anak-anak sekolah, Anak-anak sekolah, anak-anak mulai dari sekolah, sekolah. terus yang udah nggak sekolah lagi, pokoknya semua gabung di situ campur. Selagi dia mau berkreativitas dan mau diarahkan, mau bekerja sama, itu aja sih. Jadi enak Kita Bun ya tampung ketika semua. Kabupaten Pak Lawang ada acara tuh udah satu paket, udah tinggal dari situ semua Iya, aja tinggal ya, Bun, aja, ya. panggil aja ketuanya. Ini Bunda mau bikin acara, konsepnya gimana Bun? Ini nih. Taunya Bunda jadi ya. Gitu. Mereka lah yang semua yang ngerjain. Oh, asik ya, Bun, Acara-acara ya. Bapak juga, acara-acara Iya, betul. kabupaten juga. Apalagi kalau misalnya ada tamu-tamu dateng, kalau Iya. butuh apa udah Mereka ada. yang bekerja sama. Dan ini antusias anak-anak mudanya gimana, Iya, Bun? Senang sekali ya, Bun, ya. Cukup baik, antusias mereka menyambut dengan baik. Waduh Bun, kami sebenarnya udah lama pengen ini, tapi selama ini kami bingung mau kemana gitu. Benar. Ya, alhamdulillah sejak kita adakan itu, mereka berkreasi lah di situ Oke. sampai sekarang. Jadi minat hobi, kemudian misalnya ada yang suka olahraga juga, Bun? Iya ada, Hmm. yang suka olahraga. Kita buat tim kan banyak, ada yang suka taekwondo, ada yang suka balap sepeda semua. Ini mereka inilah yang nantinya akan kita kirim kalau ada lomba-lomba atau event-event di luar yang tingkat provinsi. Kan itu kan biasanya ngajakin kabupaten-kabupaten Betul. kota. Nah kita salurkan bakat-bakat mereka. Oh, oke. Iya. Wah, jadi serba ada gitu ya, palu gada deh, kalau perlu apa Iya. udah ada nih. Kayaknya memang seorang istri bupati itu harus jadi palu gada. Betul, Betul. Bun. Karena kalau enggak ya susah. Mm-mm. Setiap kegiatan Bapak itu kan bisa kita support. Pasti. Bisa kita support dari berbagai segi. Iya, benar, Ya, Bun. apa yang maunya sih, apa yang mereka butuhkan kita bisa bantu. Betul. Intinya begitu. Mm-mm. Termasuk juga promosi tentang daerah. Nah, Mungkin kan iya, benar. keterbatasan dinas-dinas untuk mempromosikan ya melalui PKK lah promosinya. Termasuk kemarin ada festival rempah Ya, kan. iya, iya, Kan Bun. Empat Ada di Lawang Empat Lawang itu kan, iya, Bun. Empat Lawang itu sangat kaya dengan rempah. Rempah juga ternyata. Dibanding bukannya kita ini ya, bukannya kita mau berbangga-bangga, tetapi ada beberapa kabupaten kota yang tidak bisa tumbuh rempah di situ. Seperti daerah perairan kan nggak mungkin. Iya, iya, Nah, iya. kalau Empat Lawang itu memang geografisnya sangat mendukung, Daratan ada. daratan ada, Kemudian yang tinggi juga iya. ada ya. Jadi rempah-rempah sangat subur tumbuh di Empat Lawang, dan hampir seluruh jenis rempah kita punya. Makanya kemarin pada festival rempah kita mendapat juara. Iya. Iya, Karena jadi lengkap ya, Bun, karena ya. rempahnya lengkap. Dan ini yang akan menjadi PR PKK ke depan. Bagaimana rempah Empat Lawang ini Bunda pengennya dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya di Provinsi Sumatera Selatan, tetapi bisa juga sampai ke tingkat nasional, bahkan kalau bisa ke luar negeri. Internasional, benar. Karena kan Indonesia dari dulu, dari zaman nenek moyang sudah terkenal dengan rempahnya, rempah. kaya Iya, akan kaya rempahnya, akan benar, Bu. rempah. Nah, ini kemarin karena kita menjadi pemenang di festival, sudah ada tawaran dari beberapa vendor Oh, iya. untuk bekerja sama, mengisi. Oh. Nah, ini yang sedang kita siapkan sekarang. Kita mulai mengajak para petani, ibu-ibu, bagaimana untuk menghasilkan rempah dengan kualitas yang sesuai dengan kualitas yang diinginkan dibutuhkan vendor ya, yang benar. dibutuhkan. Karena ketika kita sudah menjalin kerjasama dengan satu vendor, kita harus memenuhi kualifikasi yang diinginkan. Nggak bisa seperti selama ini mungkin panennya asal-asalan, Benar. tetapi harus dengan tetap menjaga kualitas sehingga rempah yang kita hasilkan bisa diterima oleh mereka. Dan ini nantinya tentu akan berdampak kepada perekonomian masyarakat. Pasti, Balik Bun. lagi membantu perekonomian masyarakat. Kalau perekonomian masyarakat udah bagus, Pak Bupatinya juga jadi kerjanya ringan kan, Iya, nggak betul. terlalu berat, bener gitu kan. Mungkin ini yang bisa kita bantu dari PKK untuk membantu kerja Bapak Bupati juga. Betul. Bun, ini ngomongin promosi Empat Lawang nih, Bun, ya. Ini
ada juga beberapa lewat di FYP TikTok Nada nih Bun ya, katanya ada suatu tempat di Empat Lawang tuh yang seperti hidden gem yang memang ternyata orang-orang dunia tuh mau datang Bun. Itu tuh pariwisata Empat Lawang tuh juga ternyata masih tersimpan, tapi ternyata sebenarnya potensinya luar biasa Bun. Iya, kalau berbicara pariwisata memang Empat Lawang itu sebenarnya daerah yang sungguh luar biasa cantik ya. Di situ banyak air terjun, ada goa yang tersembunyi, terus ada kalau di Dieng itu kita kenal negeri di atas awan. Empat Lawang juga punya negeri di atas awan. Wah, harus main. Dan ini pernah kita lombakan pada Pesona Indonesia, Pesona Nusantara, dan kita masuk 50 besar. Desa dengan pemandangan yang luar biasa. Jadi gimana Bun, cerita Bun, biar merasa visualisasi nih nah ya Bun. Jadi kalau yang negeri di atas awan itu letaknya ada di Kecamatan Pasma Air Keruh, Paiker, yang kecamatan tersebut berbatasan dengan Bengkulu, dengan wilayah Bengkulu. Memang daerahnya perbukitan, tinggi, dan ada juga hutan lindung di situ. Jadi ketika kita naik ke atas bukit, yang notabene di situ semua adalah tanaman kopi, tanaman masyarakat, tetapi anak-anak muda sering berkemah di situ. Dan pada saat bangun pagi kita hanya bisa melihat awan di situ. Makanya dibilang negeri di atas awan, karena betul-betul kayak kita ini berada di atas awan. Karena kita ada di puncak ketinggian, terus di bawahnya nggak kelihatan sama sekali kecuali awan putih. View-nya itu bagus luar biasa. Tapi mungkin untuk menjangkau itu sekarang aksesnya yang perlu kita bicarakan ke depan dengan jadi bisa berkemah di situ. Iya, di situ bisa berkemah, bisa ya buat api unggun segala macam. Dan pagi-pagi tuh yang view-nya luar biasa. Enak banget sih itu Bun, kebayang sih. Bunda kan pernah juga tuh jalan ke Dieng katanya, seperti itu juga, tetapi rasanya masih cantik yang di Empat Lawang, luar biasa. Tolong kita harus ke Empat Lawang. Coba nanti bikin liputan di sana Mbak Nada ya. Harus ke Empat Lawang, ke negeri di atas awan. Itu negeri di atas awan. Dunia harus tahu Bun. Harus tahu ini orang Sumatera Selatan aja baru tahu, nggak boleh ini. Karena dari kota kabupaten ke kecamatan aja membutuhkan waktu 2,5 jam. Dengan jalan yang berliku-liku. Kalau nggak biasa pasti panggil uak sepanjang jalan. Tapi itu memang untuk mendapatkan pemandangan yang indah tuh harus mendapatkan proses. Ketika kita sudah sampai di atas sana, semuanya akan terbayar. Pasti sih luar biasa. Harus diagendakan 2026 menuju negeri di atas. Rasa sih nggak semua tempat punya keistimewaan seperti itu Bun. Belum lagi air terjunnya yang begitu banyak. Ini air terjunnya juga ya. Air terjunnya banyak lagi di desa Pak Bupati itu aja ada beberapa air terjun. Dan masih alami semua semua masih, cuma ya akses untuk menuju ke sana yang mungkin masih dirasakan berat oleh pendatang untuk berkunjung. Kalau kita sih kebetulan Bunda kan hobi juga tuh ngebolang, jadi ya biasa aja, nyantai aja. Wah, asik banget hobi ngebolang. Tapi kalau orang yang nggak pernah kan, aduh, Bunda berat tentunya. Benar. Tapi memang wajib sih kalau kayak gitu, kalau udah seindah itu pun penasaran banget nih kalau nggak datang ini. Jadi air terjunnya, tadi negeri di atas awannya. Terus ada gua-gua dengan stalagmit yang aduh luar biasa itu. Buahnya juga ya Bun ya. Luar biasa. Yang belum tersentuh, masih perawan. Iya, yang alami itu loh Bun yang dicari kan Bun ya. Oke, nah apa nih Bun bentuk-bentuk promosi yang kita lakukan ya selain pemerintah Kabupaten Empat Lawang, tentu dengan dinas pariwisatanya dan support dari PKK Empat Lawang ini Bun untuk mempromosikan ini, selain mengundang TVRI tadi untuk sama-sama datang. Sama-sama mempromosikan, bantu promosi Empat Lawang. Apa nih Bun, kita promosinya gimana lagi nih Bun biasanya? Mungkin karena infrastruktur juga ya PR-nya Bun. PR besar itu infrastruktur untuk mencapai tempat-tempat wisata tersebut. Tetapi kita kan tidak boleh berputus asa. Betul. Kita terus memperjuangkan dengan berpromosi melalui dinas terkait, dinas pariwisata tentunya. Kemudian di event-event tertentu kita selalu tampilkan video-video, misalnya sambil duduk-duduk kan ngopi-ngopi, orang bisa lihat itu kekayaan Empat Lawang. Iya, pengen nih kesini orang kan gitu ya Bun
ya. Kemudian kita juga pasang iklan-iklan di bandara ya, di Bandara Lubuk Linggau. Karena kan akses dari Jakarta itu kalau mau ke Empat Lawang lebih dekat dari Lubuk Linggau. Berapa jam? Jakarta Lubuk Linggau itu 1 jam, Lubuk Linggau Empat Lawang 1 jam. Oh iya, dekat banget, Bun. Iya, jadi di bandara itu kita pasang promosi-promosi keindahan Empat Lawang. Salah satu bentuk promosi kita. Kemudian juga kita libatkan anak muda melalui media sosial tentunya. Betul. Upload itu, share banyak-banyak foto, video. Bener. Biasanya tuh kan dari media sosial itu lah ya, viral-viral langsung pada mau datang gitu kan, Bun ya. Penasaran kan? Orang saya aja Kalau lihatnya dari FYP TikTok. Kita Indonesia ini kan FOMO. Iya benar. Oke, nah Bun, kita udah ngomongin pariwisata, terus juga kita udah ngomongin apa yang menjadi kearifan lokal tadi ya, kearifan lokal dari Empat Lawang ini. Nah, ini penting juga sih Bun ya, karena kan dibalik dari sebuah pembangunan itu kan harus ada di dalam jiwa yang sehat, harus ada tubuh yang kuat. Artinya kan betul. Ada perlu kesehatan yang memang harus prima gitu. Nah, kalau dari PKK sendiri nih kerjasama di bidang kesehatannya tuh gimana nih Bun? Kalau dari PKK memang kita dari awal PKK itu kan salah satu programnya adalah kesehatan. Kita menggandeng Dinas Kesehatan tentunya dalam beberapa program termasuk Posyandu, pelaksanaan Posyandu, kemudian bayi-bayi lomba balita sehat dan penyuluhan-penyuluhan kesehatan. Kita selalu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, nanti turun ke lapangan bareng-bareng sama mereka. Kebetulan sebelum pensiun dini Bunda kan Kepala Dinas Kesehatan. Oh iya. Iya. Jadi memang satu orang dua fungsi lah kalau istilahnya kan. Jadi memang selain PKK ada juga dari OPD-nya juga bersinergi gitu ya Bun ya. Bersinergi, apalagi Bunda langsung tempo hari kan. Iya benar. Kemudian pada saat kemarin kita periode pertama itu kita dilanda wabah COVID. Itu kan waduh luar biasa kerja Dinas Kesehatan itu. Jadi kita libatkan semua termasuk ibu-ibu PKK dalam penanganan COVID, dan alhamdulillah berkat kerjasama yang baik antara pemerintah, PKK, masyarakat dan seluruh instansi, kita kan mendapatkan penghargaan dari Bapak Kapolda sebagai penanganan pencapaian COVID terbaik. Kita mendapat reward 1 buah mobil pada saat itu. Siap Ibu Kadin. Siap Ibu Kadin. Iya karena itu ya Bun ya, karena cepat itu tadi Bun ya. Karena koordinasinya langsung kan? Iya. Kalau koordinasinya harus maka lewat orang lain. Benar-benar di tempat yang tepat sih. Iya, makanya kemarin pas itu koordinasinya langsung, nggak melalui prosedur, ini langsung aja. Aku akhirnya kita kerjasama. Intinya kerjasama sih. Oke, ini Bun stunting juga kan PR banget juga ya Bun ya dari pemerintah pusat kemarin. Alhamdulillah semakin kesini kita kan cukup tinggi kemarin, stunting ada di angka 36% penyumbang stunting. Tapi semakin sini sekarang sudah turun drastis dan sudah ada satu kecamatan itu yang zero stunting. Oh oke, alhamdulillah. Jadi ini Posyandu gitu ya Bun ya, terus digalakkan ya Bun ya. Edukasi kesehatan, terus kerjasama lah dengan berbagai pihak termasuk Dinas PUPR dalam penyiapan rumah layak huni, jamban, keluarga, air bersih itu kan salah satu pemicu terjadinya stunting. Betul, lingkungan yang sehat ya Bun ya, kemudian juga gizi yang baik, itu udah satu rangkaian lah Bun ya. Hulunya itu. Iya benar, siapnya. Insya Allah kalau hulunya sudah bagus, kehilirnya pasti bagus. Benar. Dan optimis sih stunting benar. semakin turun Harapan sesuai dengan target pemerintah pusat. Benar, harapan kita semuanya kita kepingin anak-anak ini tumbuh dengan sehat dan cerdas ya Bun ya. Benar, apalagi menyongsong Indonesia Emas 2045 kan harus bebas stunting dulu. Iya, kita harus mendukung itu. Karena yang akan mengisi saat itu yang mereka anak-anak yang sekarang. Benar. Nih ngomong-ngomong Indonesia Emas nih Bun ya, ngomong-ngomong Indonesia Emas nih Bun ya. Tentu selain sehat, tentu dari pendidikan juga nih Bun. Nah, gimana nih kalau pendidikan kita nih Bun, dukungan dari PKK Kabupaten Empat Lawang? Kalau dukungan ya pasti kita mendukung ya, apalagi kan ketua tim penggerak PKK itu otomatis sebagai Bunda PAUD. Iya, Bunda PAUD. Benar. Jadi memang harus kita harus sejalan dengan program
pendidikan, di mana sekarang kan wacana pendidikan itu tidak lagi 12 tahun, tetapi sudah menjadi 13 tahun ditambah 1 tahun PAUD. Jadi anak-anak itu sebelum mereka menerima pendidikan resmi di SD, SMP dan SMA, mereka harus ikut PAUD dulu. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan mental. Mempersiapkan mental si anak agar pada saat masuk SD mereka sudah siap menerima pelajaran, mereka sudah siap beradaptasi dengan baik. Jadi memang harus wajib PAUD sekarang. Kalau dulu kan masih ingat juga sih, zaman-zaman dulu ada anak tiba-tiba masuk SD, akhirnya di sekolah nangis kan, nggak mau masuk karena belum secara siap, mental dia belum siap. Benar, ngerti. Tetapi kalau dia sudah masuk atau melalui tahapan PAUD dulu, pasti lebih santai nantinya. Udah lebih ketemu siap. teman-teman, Udah ketemu, dia sudah bisa punya- beradaptasi kan, Benar. sudah belajar bersosialisasi. Kemudian sebagai seorang bunda PAUD yang harus ditekankan kepada guru-guru PAUD, sebenarnya bukan di Patlaung aja ya, dimanapun berada, yang namanya pendidikan PAUD itu tidak boleh diberi PR, tidak boleh diajarkan menulis, tidak boleh diajarkan membaca. Karena pada saat itu usianya memang pada tahap bermain, belum waktunya untuk menerima. Terkadang kita ini salah kaprah. Banyak justru orang tua yang menuntut saat PAUD, saat TK anaknya harus sudah bisa baca, harus sudah masuk SD. Belum lagi tuntutan dari sekolah SD yang mewajibkan tidak menerima anak yang belum bisa baca. Nah, ini yang terkadang sebenarnya menjadi problematik di lingkungan masyarakat. Tapi insya Allah melalui PKK kita sudah mulai mengedukasi ibu-ibu yang ada agar tidak memaksakan anaknya, karena mereka itu punya tahapan-tahapan yang harus dilalui agar mereka pada saat yang tepat mereka benar-benar sudah siap. Jadi nggak bosen nanti belajar. Ada kan kalau terlalu dipaksa, akhirnya pada saat SMP SMA udah mulai bosen belajar, udah mulai nakal, udah mulai mencari pelampiasan karena udah bosen tadi kan, karena dia dari awal belum siap. Jadi memang ada usianya ya Bun, betul. Tidak bisa Secara dipaksakan psikologi semuanya. Kan, nggak bisa dipaksa. Itu peran Bunda PAUD untuk mengedukasi masyarakat termasuk guru-gurunya. Karena itu tidak boleh. Banyak sih, ini emang banyak dinamikanya ya, karena kadang-kadang kan aturan dibuat sendiri juga karena harus bisa baca, harus bisa ini, jadi terpaksa anak-anaknya gitu kan. Makanya nanti di sekolah nangis Bun. Benar. Nggak boleh kan padahal itu. Nggak boleh, karena kan sekolah itu harus happy. Seperti nama Bunda lah. Iya. Harus happy, nggak boleh dibawa tekanan. Iya, Ketika Bun. anak sudah dibawa tekanan ya udah nggak bakal mendapatkan apa-apa. Iya, malah dia nggak mau Bahkan belajar. menjadi trauma. Benar. Jadi nggak mau sekolah lah, inilah alasan lah, males lah ini kan. Tapi kalau dia sudah merasa happy di sekolah, dia semangat untuk sekolah. Mau sekolah terus. Iya, hari Minggu pun dia mau sekolah. Iya benar. Libur pun dia sibuk Bun ya. Masih libur ya, kapan sekolah? Ada kan, ada beberapa anak yang ada. dia merasa suka, merasa enjoy, merasa rindu bertemu gurunya, merasa rindu temu temannya ya. Hari libur pun kayaknya dia mau sekolah sih. Iya. Jadi ternyata tuh emang sejak dini itu Bun Iya, ya, harus sejak seperti dini, itu ya Bun betul. ya. Jadi memang harus dibuat semua yang namanya belajar itu tuh menyenangkan. Benar. Jadi nggak bisa tuh tiba-tiba orang senang belajar tuh kalau nggak dari kecil tuh udah diajarin menyenangkan gitu ya Iya. Bun ya. Ini pun kalau bisa mengulang, mungkin cara mendidik anak kan harus Cucu nanti Bun. Iya, insya Allah lah. Insya Allah ya Bun ya. Karena kan ilmu tuh kan terus berkembang kan Bun Betul, ya. terus berkembang. Jadi semakin tahu, oh ternyata saya ada salah dikit nih, ada Iya. missnya gitu ya. Karena jujur Bunda dulu juga waktu anak-anak masih kecil sudah dileskan supaya bisa cepat baca, ternyata supaya cepat bisa berhitung, ternyata itu salah. Iya. Setelah tahu sekarang, oh ada masanya. Tetapi ya insya Allah lah nanti ke Belajar cucunya ya. kali lebih Benar. ini lagi. Kalau ke anak udah lewat nih kan. Bentar ke cucu nanti Ke ya. cucu, Jadi, ya. ilmu-ilmu pengetahuan sekarang yang dimiliki Iya. nanti akan diberikan kepada cucu ya Iya, Bun ya. betul. Oke, nah Bun, ini kan kita memang kalau misalnya melakukan pendampingan ini ya, karena kan saya meyakini tantangannya juga akan banyak sekali gitu dalam pembangunan juga banyak. Nah, kalau dari PKK sendiri nih Bun, apa nih tantangan-tantangan yang memang harusnya memang kita tuh lebih ekstra lagi nih Bun? Kalau tantangan itu
tergantung kita sebenarnya. Iya Memang sih, yang Bun. tantangan yang terbesar itu merubah mindset. Oh, oke, Nah, benar, setuju, merubah Bu. mindset. Jadi ketika kita ingin memberikan suatu perubahan, tentu mindsetnya dulu yang harus dirubah. Nah, ini yang berat itu sebenarnya, berat. Tetapi ya bukan berarti tidak bisa kan. Iya, iya. Berangsur-angsur kita berikan edukasi, kita berikan pengertian bahwasannya apa yang akan kita lakukan ini tujuannya ini. Nah, setelah mereka tahu tujuan, oh ternyata tujuannya baik, baru mereka mau. Atau kita mencontohkan dulu. Nanti setelah ada satu yang berhasil, baru mau ikut-ikutan gitu kan. Itu yang terberat tuh merubah mindset, Kebiasaan ya, Bun, ya. karena kalau mindsetnya nggak dirubah itu nggak bakal maju, Benar, nggak benar, bakal benar, maju benar. karena biasanya. Nah, Benar, ini kebiasaan merubah tadi. biasanya Iya, ini setuju. yang susah, itu yang paling jadi tantangan sih. Biasanya cak ini, biasanya kayak itu, Nah, kayak kita gitu. ingin merubah itu, yuk sekarang kita rubah negatif menjadi positif. Nah, Iya, itu iya, yang berat, iya, yang iya. terberat sih itu. PR-nya sih itu benar sih, Bun, ya. Iya PR. sih, mengubah kebiasaan dan juga mindset itu tuh memang harus kita perlu ekstra gitu ya, Bun, ya. Pelan-pelan dan konsisten. Benar, Kalau nggak pelan-pelan, konsisten, udah kita tinggalin udah nggak bakalan. Mm-mm. Tapi pelan-pelan dan terus sampai Iya, akhirnya. iya. Nah, iya berarti kan seperti program PKK sendiri ya, Bun, ya, konsisten dan berketerusan. Berkelanjutan gitu kan, Bun, ya. Seperti yang Bunda sudah lakukan pada saat yang pertama, periode pertama, kemudian yang sekarang ini artinya seperti kata Bunda tadi, tinggal melanjutkan aja nih. Iya. Itu, Bun, ya, konsistensi yang dilakukan. Konsistensi yang penting. Jangan anget teh ayam, istilah kita Palembang nih ya. Itu, Bun. Anget teh ayam sudah Iya. selesai. Jadi nggak ada hasil yang kelihatan. Tapi ketika sesuatu kita lakukan dengan konsisten dan berkelanjutan, kelihatan hasil. Karena ada sesuatu yang pekerjaan itu tidak bisa dilihat secara langsung, tetapi butuh waktu lama baru kelihatan hasil. Nah, ini yang Kalau kolaborasi kita sendiri nih, Bun, dari tim penggerak PKK dengan OPD terkait di 4 Lawang ini gimana nih, Bun? kalau kolaborasi, alhamdulillah sejauh ini kita berjalan dengan baik ya. Dari setiap 10 program pokok PKK itu kan ada keterkaitan dinas-dinas Semuanya ya. semuanya. Ada yang bidang kesehatan, ada yang ketahanan pangan, ada yang perkim. Nah, jadi kita harus menjalin kerjasama Betul, memang betul, untuk betul. menjalankan suatu program. Harus Dan kita harus bersinergi ya. bersinergi, berkolaborasi. Kalau kita berjalan sendiri ya, apalah PKK kalau nggak didukung oleh dinas-dinas. Sama Nggak lah, bisa kita jalan sendiri. Apalagi dinas-dinas tanpa didukung PKK Betul. juga. Jadi Itu intinya juga harus sih. ada kolaborasi, support system yang baik sehingga kita sama-sama bisa membantu tugasnya Pak Bupati membangun daerah. Apa nih, Bun, program-program dari PKK tuh yang untuk perubahan-perubahan lainnya untuk kedepannya ini, Bun? Untuk perubahan tentu seperti yang dikatakan tadi, kita merubah mindset dulu. Mindset, Mau betul. diapakan, mau dikemanakan ini kabupaten kita. Nah, kita bisa, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu programnya Pak Bupati. Nah, mungkin dari segi perekonomian yang ringan-ringan aja dulu. Kalau selama ini kan di desa itu tanahnya sangat subur, Oke. sangat-sangat subur. Tetapi untuk bercocok tanam itu dianggap sesuatu yang untuk apa? Nah, tetapi dengan edukasi bahwasannya pemanfaatan pekarangan itu Oh iya. sangat banyak sekali manfaatnya. Kita di samping itu kita juga membantu programnya Bapak Gubernur kan, GSMP, Gerakan Mandiri Pangan. Nah, ini kalau kita hanya menyuruh katakanlah atau mengajak, tentu tidak akan secepat kalau kita mencontohkan. Nah, jadi sekarang Bunda mau tidak mau harus mencontohkan kepada masyarakat dari bundanya dulu. Jadi di rumah dinas itu banyak tanaman. Jadi Bunda mulai- punya hidroponik, Bunda punya kebun PKK yang kalau mau cabai tinggal metik, yang mau sayur tinggal metik, termasuk pisang. Jadi Bunda sudah punya 12 jenis koleksi pisang yang ditanam. Macam-macam ya, Bun, ya? Macam-macam. Jadi mau pisang raja Bunda ada, pisang Ambon, pisang tanduk, pisang kepok, pisang segala pasti pisang. Kalaupun ada yang mau nambahin koleksi lagi sangat diterima. Monggo ya. Monggo, silakan. Silakan. Jadi Bunda bisa makan berbagai pisang dari kebun sendiri. Nah, orang kan melihatnya, oh Bunda aja mau kayak gitu. Iya, benar. Padahal bisa beli. Benar. Nah, jadi akhirnya mereka juga tergerak untuk menanam. Dan sekarang alhamdulillah di kantor-kantor sudah mulai ada tanaman-tanaman Digalakkan itu ya, Bun, ya. Kita juga ada
mengadakan lomba kan, lomba GSMP, Oh iya, benar. ya, supaya mereka itu termotivasi untuk mulai bercocok tanam, memanfaatkan Pekarangan rumah. pekarangan kantor juga. Oh, pekarangan kantor. Jadi kan juga. kalau kantor kita itu dari pagi sampai jam 4, ada beberapa karyawan yang nggak pulang, yang rumahnya jauh, biasanya masak di kantor. Oh iya. Jadi bisa petik-petik sayur di kantor, termasuk di kantor Asik PKK. banget nih. Asik banget. Kami mencontohkan dulu di kantor PKK. Jadi di kantor PKK itu kami masak sendiri di sana. Masak sendiri dengan memanfaatkan pekarangan. Ada terong, kadang campur-campur lah, karena sedikit-sedikit kan campur-campur, yang penting masak. Asik Makannya banget. rame-rame, asik. Kekeluargaannya dapat. Iya, yang penting itu. Sehatnya dapat ya, Bu Dapat ya. karena Benar. fresh kan? Iya, makanya. Bahan-bahannya fresh. Dan kita gantian masaknya, belajar masak juga. Kompak ini. Bisa ke kompak itu ya. Insya Allah kalau kita mau pasti kita Benar. bisa. Bun, apalagi nih Bun, dukungan untuk suami dari tim Ibunda ya, tim penggerak PKK ini, agar tentunya kita berharap 4 tahun untuk terus tetap maju gitu kan ya, dan terus berkembang ini Bun. Betul. Jadi kalau dukungan kita, Bunda selalu mengajak ibu-ibu PKK, termasuk juga istri-istri kepala dinas, untuk selalu mensupport suami agar suami-suaminya bisa bekerja dengan baik dan maksimal. Yes. Bentuk supportnya ya terutama support moral kan, terus ya suaminya diurusin lah biar semangat kerjanya. Iya benar. Terus kita kompak, yang jelas ya, kompak Iya, satu benar. sama lain. Suka dengerin curhat juga nggak Bun? Oh suka lah. Banyak pasti Banyak ya. curhatan. Bunda pasti. Jadi ini juga penampungan curhatan. Pasti. Namanya juga Bunda ya. Bunda segala-galanya. Benar. Pasti kadang-kadang pasti curhatannya mulai dari yang simple sampai yang lumayan complicated gitu ya Bun, yang lengkap gitu ya. Lengkap. Kalau psikolog ini. Tinggal bagaimana kita menyikapi ya. Benar. Saling benar, support benar. lah. Pasti harus sih. Iya. Bun, boleh Bun memotivasi tentunya para perempuan dan juga para generasi muda di generasi emas yang akan membangun Indonesia emas ini. Generasi muda ya. Iya, generasi muda dan juga ibu-ibu perempuan. Jadi buat ibu-ibu terkhusus di luar sana dimanapun berada, dan anak-anak muda generasi emas, mari kita lakukan, kita kerjakan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu untuk mendukung semua sistem apapun itu. Yang penting kita bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk lingkungan kita, dan untuk keluarga kita, serta untuk daerah kita masing-masing. Amin. Untuk anak-anak muda ini gimana nih Bun? Biar nggak malas nih. Anak-anak muda biar nggak males itu harus punya tujuan. Nah, kalau seorang sudah punya tujuan, insya Allah dia nggak akan malas. Dia akan berusaha, berupaya untuk mencapai tujuan yang sudah dibuat. Dan harus sabar ya Bun ya. Harus sabar, Harus tetap dengan prosesnya, kata Bunda tadi. Semangat Nah, dan konsisten. Itu disiplin, jangan lupa. nah iya benar, disiplin, sepakat sekali. Disiplin Terus yang paling penting sih Bun, paling penting untuk suami nih. untuk suami. Untuk suami dan untuk mendukung, mewakili Mewakili para ibu-ibu. ibu-ibu PKK nih, bagaimana agar tetap bisa mensupport. Tentu kan kita harapannya tadi ya, mendukung Kabupaten Empat Lawang. Jadi mari ibu-ibu, terkhusus ibu PKK, ibu-ibu kepala dinas di Kabupaten Empat Lawang, kita support suami-suami kita agar mereka tetap semangat dalam menjalankan tugas dan bisa memberikan yang terbaik untuk kabupaten kita, membantu Pak Bupati membangun Kabupaten Empat Lawang Madani Jilid 2. Amin. Oke, jadi memang itulah kita sebagai perempuan ya Bun ya, tugas kita tuh seperti kata Bunda tadi, bunda dari segala bunda gitu ya. Selempangnya aja udah banyak bener itu. Bunda literasi, bunda PAUD, bunda ini nggak tahu lagi, kalau dipakai semua tinggal berat kali badan. Belum lagi yang tanpa selempang. Oh iya. Bunda curhatan. Bunda itu yang Bunda paling curhat, berat sih, itu Bun. yang paling berat. Itu yang paling berat yang sih, tanpa selempang ya. Iya. Dikit-dikit langsung aduh Iya. Bun curhat Bun. Kalah nih seperti Mama Dede nih. Mama Iya. Dede. Bun, makasih banyak Bun atas motivasinya. Senang Iya. sekali bisa ngobrol-ngobrol seru dan tentu menambah semangat para perempuan
perempuan dan juga generasi muda nih, izin Bun, kita akan harus main ke Empat Lawang ya Bun? Iya, wajib. Wajib main ke Empat Lawang. Makan durian langsung dari pohonnya. Ya Allah. Terus kita akan jalan ke negeri di atas awan. Siap, Bunda. Ditunggu Mbak Nana dan teman-temannya. Siap, terima kasih Bun, sehat selalu ya Bun Amin, ya. amin, amin. Salam buat masyarakat Empat Lawang, Ya. mudah-mudahan selalu sukses. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Oke, dan pemirsa, inilah akhir dari TVRI Bicara hari ini. Mari kita sama-sama datang ke Kabupaten Empat Lawang. Saya Nadine Nasya pamit, terima kasih dan sampai jumpa.